Untuk bahan yang perlu disiapkan ya teman-teman, di sini saya menggunakan kembang kol secukupnya. Kemudian untuk campuran, di sini saya menggunakan kacang secukupnya. Lalu wortel juga secukupnya. Potong kembang kol sesuai selera ya teman-teman. Ini untuk kembang kol saya menggunakan separuh saja ya, karena yang makan saya seorang. Nah ini teman-teman, untuk kacang ya, ini kacang boleh dinamakan dengan kacang panjang atau buncis ya, kacang buncis. Tapi tadi saya waktu tanya itu namanya adalah yok tau atau daging kacang. Tapi ini kelihatannya enak banget ya teman-teman. Di sini saya menggunakan sedikit saja ya, secukupnya saya seorang makan. Nah, untuk campuran dan yang lain simpan dulu. Kemudian untuk sayur saya rendam di air ya teman-teman. Untuk air boleh asal kelem saja atau lebih, itu akan lebih bagus. Kemudian tambahkan sedikit garam atau secukupnya. Nah, di sini saya menggunakan 3 sendok teh munjung garam. Lalu diaduk rata ya teman-teman, biarkan garam larut bersama air. Biarkan sayur terendam dengan air garam kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Nah, setelah itu jangan lupa dicuci bersih. Kemudian untuk wortel ya teman-teman. Nah, di sini saya juga menggunakan secukupnya saya saja ya. Ini saya kupas. Bagi teman-teman yang tidak suka dikupas ya silahkan. Kemudian potong. Nah, jangan lupa dicuci bersih ya teman-teman, kemudian dipotong sesuai selera saja. Untuk wortel Hongkong sama wortel Indonesia itu tidak sama ya teman-teman. Wortel Hongkong ini cepat empuk, cepat benyek ya. Jadi untuk masak wortel jangan dikomplain lagi ya. Ini semua sudah saya pikirkan bagaimana cara masaknya. Untuk teman-teman sesuai selera saja ya, karena ini wortel ya teman-teman, ini wortel ya. Di sini saya potongnya tipis ya, seperti ini. Nah, ini dimakan seperti ini saja sudah enak ya teman-teman, kecuali yang makan anak kecil ya. Kalau anak kecil pastinya tidak itu ya, tidak ada tenaga makan ini ya, kurang kuat ya, giginya belum kuat. Nah, untuk orang tua ya, orang tua masaknya untuk orang tua juga harus lembek. Kalau untuk orang dewasa ya masih kriuk-kriuk, itu lebih enak ya teman-teman. Dan wortel ini kalau masaknya terlalu lembek ya teman-teman, itu tidak ada rasa. Jadi untuk wortel jangan dikomplain lagi ya, karena wortel di Hongkong sama wortel di Indonesia itu tidak sama ya teman-teman. Terima kasih ya yang memberi komen, sudah menololin yang punya channel ya. Nasib baik itu komennya masuk spam, jadi saya tidak bisa membalas ya teman-teman. Komennya kurang lebihnya seingat saya itu, tapi masih ada screenshotnya. Itu apa ya, dasar yang masak tolol, bego gitu ya. Seharusnya wortel itu didahulukan gitu ya. Semoga yang komen seperti itu Allah memberi hadiah ya teman-teman, memberi hadiah yang bagus ya. Amin. Lalu untuk bumbu ya teman-teman, di sini saya menggunakan 3 potong jahe. Kemudian ini adalah bawang putih ya. Untuk bawang putih di sini saya geprek saja ya teman-teman. Nah, ini saya geprek saja. Nah, ini teman-teman, untuk bawang putih di sini saya geprek seperti ini saja. Untuk teman-teman silahkan sesuai selera ya, boleh dipotong tipis-tipis, dicincang ataupun dilembutkan, itu akan lebih enak. Bagi teman-teman yang suka bawang merah silahkan ditambahkan, dan bagi teman-teman yang suka pedas ya silahkan ditambahkan cabai rawit.
Nah ini teman-teman untuk kacang ya, untuk daging kacang, karena tadi saya waktu belinya saya tanya ini namanya adalah yuk tau atau daging kacang, boleh dibilang itu ya teman-teman, kacang buncis ataupun kacang panjang. Nah ini saya tidak mau kepala ya, tau atau kepala, me atau ekor ya. Nah seperti ini tidak mau, semuanya potongkan ya. Kemudian potong yuk tahu sesuai selera ya teman-teman. Ini boleh dipetik ataupun boleh dipotong seperti ini. Nah di sini saya potongnya seperti ini ya, untuk teman-teman sesuai selera masing-masing. Kemudian kita siap masak ya teman-teman. Didihkan air ya seperti biasa untuk sayur, lalu tambahkan sedikit garam atau secukupnya, dan tambahkan sedikit minyak ya atau secukupnya. Bagi teman-teman yang tidak suka silahkan di skip. Kemudian diaduk rata, biarkan garam larut bersama air dan biarkan air pelan-pelan mendidih. Kemudian masukkan kacang ya atau yuk tahu. Nah biarkan air mendidih lagi. Nah ini air sudah mendidih ya teman-teman. Kemudian masukkan sayur kembang kol dan wortel, diaduk rata. Di sini saya mau sayurnya agak kriuk ya teman-teman, jadi saya merebusnya tidak terlalu lama. Untuk teman-teman sesuai selera ya, kalau mau wortelnya dimasak lebih lembek didahulukan juga boleh ya, sesuai selera masing-masing. Untuk wortel ya teman-teman, untuk wortel silahkan dimasak lembek ya kalau suka. Kalau saya sukanya agak kriuk-kriuk ya, ada sedikit rasa sedikit manis gitu ya. Kalau teman-teman mau lembek dipersilahkan saja, tidak membegok-begokkan, menolol-nololkan saya lagi ya, karena sudah saya terangkan masaknya sesuai selera masing-masing, tidak harus mengikuti cara saya. Nah ini sayur kurang lebih setengah matang ya teman-teman, kemudian siap untuk diangkat. Kalau teman-teman mau semuanya lembek ya silahkan saja, silahkan direbus yang agak lama ya, itu juga lebih enak ya bagi orang yang tidak punya gigi. Kemudian panaskan minyak. Setelah minyak panas lalu tumis bawang putih dan jahe. Nah diaduk ya teman-teman, ditumis sampai semuanya bau harum. Nah seperti ini. Kemudian masukkan sayur, lalu diaduk. Nah seperti ini ya teman-teman, diaduk sebentar saja, tidak usah lama-lama ya. Kemudian tambahkan sedikit garam, tambahkan sedikit merica bubuk, lalu tambahkan sedikit mayau atau minyak wijen. Kemudian tambahkan kurang lebih 1 sendok makan saus tiram dan tambahkan gula secukupnya. Kemudian diaduk rata ya teman-teman. Nah seperti ini, ditumis-tumis sebentar saja, lalu langsung saja tambahkan sedikit air. Untuk air jangan lupa gunakan air panas ya teman-teman, biar rasa itu tidak berbeda ya. Nah seperti ini, diaduk-aduk saja, ditumis sebentar. Untuk air dikira-kira saja. Jangan lupa besarkan api ya teman-teman, dan aduk cepat. Dan jangan lupa untuk tes rasa, apa yang kurang silahkan ditambahkan, kurang apa terserah ya. Bagi teman-teman yang suka penyedap rasa ya silahkan ditambahkan, itu akan lebih enak. Nah setelah itu lalu siap untuk diangkat. Kemudian taruh di satu piring. Nah seperti ini sudah matang ya teman-teman. Nah itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman, mudah saja. Jadinya seperti ini, resep sayur kembang kol ditumis dengan, boleh dinamakan kacang panjang atau buncis, karena ini di sini namanya adalah yuk tahu atau daging kacang. Kemudian ditambahkan dengan wortel. Resep yang simple, mudah, yang pasti juga enak. Untuk bahan mudah didapat, harga juga terjangkau, murah meriah.
Resep ini disukai banyak keluarga ya teman-teman, disukai anak-anak karena tidaklah pedas. Resep yang simpel saja ya teman-teman, mudah cara buatnya. Teman-teman tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya ya kalau tidak mencoba. Silahkan dicoba resepnya ya teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak. Selamat mencoba dan selamat makan. Ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa share ya. Terima kasih.